Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba melanjutkan materi kita, yaitu fungsi. Ini adalah materi-materi di akhir-akhir pertemuan kita di semester ini. Fungsi, ya. Apa itu fungsi? Ya. Kita berangkat dari goal dulu. Kira-kira apa sih goal kita, tujuan kita itu apa? Bagaimana agar bisa memecah program dalam fungsi-fungsi yang sederhana. Jadi kalau kita punya program utama dan ada proses yang dilakukan sering atau berulang-ulang, itu mendingan kita jadikan dalam sebuah fungsi tersendiri keluar dari program utama. Nah, itu istilahnya memecah program. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang program terstruktur. Jadi bagaimana agar program itu terstruktur, simpel, lebih enak dilihat, memahaminya dan seterusnya. Itulah target atau goal kita dengan mempelajari fungsi ini. Nah, kita awali setelah mengetahui goal atau target dari materi yang akan kita pelajari bab fungsi ini, kita masuk ke pengertian sekarang, ya. Fungsi itu suatu bagian dari program yang dirancang, sekali lagi, untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya tentunya dipisah dari program yang menggunakannya atau program utama. Jadi keywordnya itu ada dua. Fungsi adalah program tertentu untuk mengeksekusi atau melakukan tugas tertentu dan letaknya di luar program utama. Jadi kayak dia ada task force-nya gitu ya. Nanti program utama kalau butuh task force-nya dipanggil. Ya kalau nggak butuh ditaruh dulu. Sehingga yang diproses itu betul-betul main programnya sederhana sedikit. Ya task force, namanya task force itu hanya sesekali dipanggil kalau dibutuhkan. Kalau nggak ya sudah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, fungsi digunakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama misalnya program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau program itu terlalu banyak, padahal di antara program sekian baris itu dia banyak pernyataan-pernyataan atau proses-proses yang sama gitu ya, yang yang duplikat ya, dipakai berkali-kali lah gampangnya. Mendingan yang dipakai berkali-kali kita nanti jadikan fungsi tertentu dan hanya dipanggil satu baris tentang fungsi itu ya, sehingga program utamanya nanti akan menjadi lebih pendek ya, main programnya nanti lebih pendek, tentunya lebih jelas dan mudah dimengerti. Lalu yang kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode ya. Jadi biar programnya nggak panjang gitu ya, kita kurangi ya. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja ya. Ya, kita buat satu kali di bawah terpisah dari main program, lalu kita panggil saat kita butuhkan ya. Simple. Nah, kalau diibaratkan kotak gelap gitu ya, fungsi itu terserah. Maksudnya kotak gelap itu karena kita sendiri menentukan mau dibuat fungsi apa gitu ya. Ya, jadi sebagaimana kita buat orang elektronika itu membuat black box gitu ya, dia mau jadi ampli kayak, dia mau menjadi hanya sekedar menerima fungsi tertentu, misalnya menangkap sensor analog terus dikonversi datanya menjadi digital yang siap diproses di sistem komputer dan seterusnya ya, sebagai keluarannya. Artinya parameter apa saja yang mau diinputkan dan menghasilkan fungsi apa saja itu terserah developernya. Oke, lanjut. Nah, bentuk umum dari sebuah fungsi adalah pertama tentang tipe keluaran fungsi itu apa. Misalnya integer gitu ya, nama fungsinya apa, lalu deklarasi argumennya apa ya. Jadi kalau kita menggunakan beberapa deklarasi variabel, di situ dibutuhkan argumen-argumennya ya. Baru ada tubuh fungsi. Di antara tubuh fungsi diawali dan diakhiri kurung kurawal ya, begitu teman-teman.
tipe keluaran fungsi ini dapat berupa salah satu tipe data, mau integer ataupun tipe variabel yang lain. Nah, kalau penuntut tipe tidak disebutkan, nah ini menariknya, maka secara default akan dikasih tipe integer ya. Nah, tubuh fungsi berisi deklarasi variabel kalaupun dibutuhkan ya, dan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang akan melakukan tugas tertentu tersebut ya, yang akan digunakan untuk implementasi dari fungsi yang bersangkutan. Oke, kita lanjut. Nah, contoh programnya ya, misalnya kita mau buat contoh program fungsi untuk cek bilangan minimum ya, nanti kita kembangkan maksimum ya, merubah sedikit programnya, coba kita demokan ya, agak menarik kalau kita lihat ya. Nanti kalau sudah minimum bisa, maksimum bisa, sort urutan dari kecil ke besar, besar ke kecil. Karena kalau kita sudah tahu minimum maksimum, nanti kita tinggal menatanya ya. Urutan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Oke, kita fokus sekarang ke mengecek bilangan minimum. Oke, kita buat fungsi nih. Fungsi minimum ya, dengan deklarasi tipe datanya fungsi tersebut integer. Lalu parameter yang dipakai adalah, karena kita mengecek dua bilangan, maka di situ kita sebut integer x dan integer y ya. Jadi ada nilai x dan nilai y yang dua-duanya adalah integer. Nah, lalu dalam fungsi itu ada pernyataan-pernyataan atau statement yang kita pakai. Jika x lebih kecil dari y, maka return x. Itu artinya apa? Karena x lebih kecil dari y, kan betul kita mau cari minimum. Sudah, berarti nilai minimumnya adalah x. Oke. Jika sudah ketemu x lebih kecil dari y, maka bisa dipastikan bahwa nilai x itulah yang minimum. Namun sebaliknya, berarti y-nya kan yang minimum, maka else-nya itu return-lah y. Oke, bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Saya ulangi, jika nilai x lebih kecil dari y, maka pasti nilai x itulah yang minimum atau lebih kecil ya. Sementara jika tidak, berarti kebalikannya, kalau enggak x berarti y ya. Oke. Nah, itulah fungsi yang sudah kita buat. Kita masuk ke program utama ya, di bawahnya itu. Nah, misal kita tulis di situ nilainya a, kalau sana x dan y sebagai parameter dalam sebuah fungsi. Tapi ingat, bilangan pertama dan kedua itu tidak harus nama variabelnya sama persis di main program ya. Ya, kita pakai di main program a dan b. Ini untuk memastikan aja. Apakah boleh sama? Boleh, tapi tidak harus sama. Oke, integer a sama dengan 7 dan b sama dengan 4. Oke, nilai a sama dengan 7, b sama dengan 4. Lalu kita mau mencetak bilangan terkecil dari nilai 7 dan 4 itu berapa, maka kita panggil tuh. Nah, itu memanggil fungsinya gitu aja. Minimum kurung a, b. Nilai a dan b diambil dari main program itu. Maka yang dicetak kira-kira apa? Iya. Ayo coba. Iya. Nilai terkecil adalah 4. Ya. Itu programnya, teman-teman, ya. Jadi bagaimana nilai 7 dan 4 kalau kita masukkan, maka akan menghasilkan minimumnya adalah 4. Oke, teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Nah, agar diri kita lebih kuat lagi, ayo coba kita praktekkan ya, kita demokan dalam compiler ya. Kita jalankan ya, 7 dan 4 itu yang minimum adalah 4. Kita ganti 7 dan 9, B nya aja yang kita ganti. Oke.
adalah 7 ya. Nah sekarang kalau kita mau ganti atau buat nih, nah buat 2 nih berarti ya yang minimum sudah clear ya, kita gantiin sekarang maksimum ya, biar cepat kita tulis max aja atau biar konsisten. Oke, maksimum X dan Y ya, karena max ini hati-hati ya, berarti ini harus dirubah ya. Mau kita cari max, jika dia X nilainya lebih besar dari Y maka kembalikan, jika Y yang sebaliknya maka ya sudah, berarti Y nya itu. Oke, jadi sekali lagi maksimumnya X dan Y, jika X sudah ketemu lebih besar dari Y maka itulah nilai maksimum X. Tapi kalau misalnya lebih besar Y maka Y yang dikembalikan. Oke, ini adalah minimumnya ya. Nah, agar kita tidak terbesar, agar tampil dua-duanya paling tidak ya, maka ini diganti ya, terbesar dari nilai maksimum ya, maksimum. Yes. Oke, kita jalankan. Yes ya, yang terkecil adalah 7, yang terbesar adalah 9 ya. Agar pindah baris kita kasih biasa /n ya. Yes. Oke, coba kita jalankan biar lebih rapi tampilannya. Yes, betul. Oke, kita sudah bisa membuat fungsi dengan sederhana ya, fungsi maksimum dan fungsi minimum ya. Kalau ini dipakai berkali-kali, bayangkan ini fungsinya aja berapa baris ya. Taruhlah di utamanya ini ada 4 baris, kita cukup 1 baris selesai ya. Kalau hanya dipakai sekali bisa jadi tidak terlalu tanda petik manfaat, tapi paling tidak jadi rapi. Tapi kalau ini dipakai berkali-kali, wow keren ya. Misalnya kita ganti lagi nih, bukan hanya sekedar A dan B. Nah ini coba Anda perhatikan, jika B, A pengaruh apa tidak? Ayo, pengaruh atau tidak? Iya, jawaban Anda. Iya, tidak pengaruh teman-teman ya. Jadi posisi letak dan seterusnya itu gak ada masalah ya. Tapi yang jelas dia akan mengecek nilai maksimum minimum dari variabel yang ada di sini. Oke, demikian sobat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian sobat, materi kita kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada saran dan seterusnya, tulis di komentar di bawah ini. Jadi di kolom komentar itu Anda bisa tulis saran, kritik, bahkan pertanyaan. Siapa tahu kita bisa diskusikan lebih jauh tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tentunya senantiasa berbakti untuk nusa dan bangsa. Wassalam.